Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa konsisten mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, karena kita menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia, bukan karena diri kita, bukan karena jerih payah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemput rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang berasal dari diri kita yang bernuansa syukur, yaitu yang berwarna ikhlas dan berwarna sunnah atau sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas pembahasan tematik. Tentu yang kita bahas terkait dengan persiapan kita menyambut dan mengisi Ramadan, agar Ramadan kita menjadi lebih baik, sehingga amal ibadah kita di Ramadan kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita menyambut bulan tertentu dengan ritual-ritual khusus. Tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada amalan-amalan tertentu untuk menyambut bulan-bulan khusus. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dan juga sahabatnya menyambut Ramadan dengan ritual dan amalan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara secara logika. Ramadan itu adalah bulan amal ibadah, sementara alat utama amal adalah hati. Jadi yang lebih tepat untuk menyambut Ramadan adalah taubat, agar hati kita bersih. Kalau hati sudah bersih, maka Allah akan memudahkan kita untuk beribadah. Karena penghalang kita, yang menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala adalah dosa, yang membuat ketaatan kepada Allah itu menjadi beban, yang memberatkan diri kita hingga malas, adalah karena dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun dikatakan amalan khusus, maka kita katakan itu adalah taubat. Jadi seorang muslim ketika akan menyambut dan memasuki bulan Ramadan, maka amal yang terbaik, yang tepat adalah banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal tidak mungkin hadir tanpa hati yang bersih.
Makanya Rasulullah SAW sebagai orang yang suka beramal, beliau selalu berdoa, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku. Tanamkanlah di dalam jiwaku ketakwaan. Jadi ada hubungan antara kesucian hati dan ketakwaan. Takwa itu identik dengan amal. Lafal takwa dalam Al-Quran dan hadis, salah satu maknanya adalah amal atau ketaatan. Jadi tidak dikatakan bertakwa kalau tidak beramal. Makanya tujuan utama dihadirkannya Ramadan yaitu la'allakum tattaqun. Bisa berarti tanazzu 'anidz dzunub, artinya apa? Kita setelah meninggal Ramadan, kita sudah terbiasa jauh dari maksiat. Karena takwa artinya jauh dari maksiat. Yang kedua, makna takwa artinya apa? At-ta'ah, al-amal wa ta'ah. Kita sudah memiliki suasana hidup yang baru yang lebih bercorak ketaatan. Karena selama sebulan kita terbiasa puasa, sholat malam atau tarawih, membaca Quran, menghatam berulang-ulang, bersedekah, berdoa setiap hari, setiap saat, beretikaf, bahkan berumroh. Ini yang perlu kita perhatikan para jamaah. Kemudian nih ikhwatal iman, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini untuk apa? Untuk mencintai dan mentaati Allah. Tidak ada yang membuat umur kita berkah, menjadi lebih baik dan menjadi jembatan kebahagiaan akhirat kecuali kita isi umur kita untuk mencintai Allah dan mentaatinya. Mencintai Allah Jalla wa'ala dengan tauhid dan ikhlas. Itu cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah. Cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah dengan ikhlas, tulus. Setiap orang yang kita cintai pasti akan menuntut kita untuk mencintainya dengan tulus. Ikhlas itu, tauhid itu, cinta yang tulus kepada Allah. Itulah cara kita mengaplikasikan la ilaha illallah. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, kemudian selain mencintai Allah juga menaatinya. Tidak dikatakan taat kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya itulah sebabnya mengapa Rasulullah salawatu Rabbi wassalamu alaihi melarang kita melakukan amal yang tidak ada contohnya dengan istilah bid'ah. Coba buka, kenapa Nabi bisa mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur? Hindarilah setiap perkara agama yang baru. Karena ketika kita melakukan suatu perkara agama, mengamalkan amalan terkait dengan agama dan tidak ada contohnya, itu akan mengeluarkan kita dari batas ketaatan. Jadi kita tidak lagi taat. Ada 3 batas kalau kita lampaui, kita tidak menjadi orang yang taat. Batas syirik dengan tauhid. Ketika seorang melakukan kesyirikan, syirik besar, dia keluar dari taat. Syirik kecil berulang-ulang,
maka dia keluar dari ketaatan. Yang kedua, batas antara sunnah dengan bid'ah. Ketika dia melampaui batas sunnah terakhir, maka dia sudah berada di wilayah bid'ah. Dengan demikian dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian kedua, keluar dari batas akhir halal. Batas akhir halal. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang haram, yang bersifat maksiat, karena tidak semua maksiat kufur, tidak semua maksiat bid'ah, tidak semua maksiat syirik. Ketika dia melakukan suatu perbuatan yang haram, dosa besar, langsung dikatakan keluar dari ketaatan yang diistilahkan dengan fasik. Fasik. Atau melakukan perbuatan yang haram yang kecil atau diistilahkan dengan dosa kecil tapi berulang-ulang. Makanya kata seorang penyair, la kabira ma'at taubah wa 'ala saghirati ma'al israr. Tidak berarti dosa besar apabila diakhiri dengan taubat. Dan jangan diremehkan dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Itu maknanya. Apa sih arti ketaatan? Ketika seorang keluar dari tauhid sampai masuk zona syirik, keluar dari batas sunnah, masuk wilayah bid'ah, keluar dari batas halal, masuk wilayah haram, walaupun dosa kecil tapi berulang-ulang, berarti dia keluar dari ketaatan. Kalau seorang muslim sudah berada dan tidak segera kembali, yang disebut dengan hijrah, maka pengaruhnya kemana? Ke hati. Pengaruh orang yang terlena dengan keberadaannya di luar batas ketaatan, itu akan berimplikasi ke hati. Hatinya tidak lagi mencintai Allah Jalla wa'ala. Hatinya lebih cenderung cinta kepada dunia. Karena antara hati dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Makanya seorang penyair berkata, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu hadzal umruka fil qiyasi badi' law kana hubbuka sadiqa la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Engkau suka durhaka kepada Tuhanmu, demi Allah, ini merupakan suatu perkara yang di luar nalar, tidak logis. Mengaku cinta tapi suka membantah. Lau kana hubbuka sadiqa, jika memang kamu mencintai yang kamu cintai dengan tulus, pasti kamu akan selalu mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang mencintai akan selalu patuh kepada yang dicintai. Jadi kalau kita cinta Allah, lihat aja kita menikmati maksiat atau tidak. Kita menikmati syirik atau tidak? Kita terlena dengan bid'ah atau tidak? Kalau kita menikmati, berarti pertanyakan hati ini apakah cinta Allah atau tidak. Ini yang berikutnya. Yang ketiga, ikhwatul iman. Tadi sudah disampaikan bahwa hidup ini adalah untuk mencintai dan mentaati Allah. Allah Jalla wa'ala akan balas cinta kita dengan kasih. Cinta kasih. Sebagaimana di dunia kita memberikan cinta kita yang tulus kepada Allah, Allah di dunia dan di akhirat akan memberikan kasihnya. Makanya semuanya Allah berikan karena rahmatnya. Di akhirat pun, di barzah, di mahsyar, di akhirat, Allah berikan semua yang terbaik dengan rahmat dan kasihnya, bukan karena amal kita. Makanya Nabi SAW bersabda, la yadkhul ahadul jannah illa la yadkhul ahadul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Qalu ya Rasulullah wala anta. Meskipun engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalmu yang luar biasa itu, kata Nabi, la wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya.
Kenapa? Karena rahmat Allah. Illa ayyataghmani Allah birahmah. Aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Lihat. Dari kita cinta, dari Allah kasih. Makanya kita dalam menggapai cinta Allah bukan versi kita. Bukan dengan cara kita menggapai cintanya Allah, tapi dengan cara Rasulullah SAW. Makanya kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada di Rasulullah suri tauladan yang baik. Kenapa Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun? Dan ikutilah beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Karena kalau kita konsisten mengikuti Nabi, maka kita akan semakin mencintai Allah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, mengikuti Nabi itu satu-satunya jalan untuk mencintai Allah. Kullama kana ar-rajul atba' li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kana akhlasuhum iman, akmalu ikhlasan wa tauhidan. Seorang muslim semakin konsisten mengikuti Nabi dan tuntunannya, maka hatinya akan semakin mencintai Allah. Hatinya pun akan lebih bercorak ikhlas. Jadi membuat kita ikhlas itu bukan karena kita alim, bukan karena kita lulusan pondok, bukan pula karena kita hafal Al-Quran. Ikhlas bukan karena itu. Yang membuat kita ikhlas karena hati ini telah mencintai Allah. Untuk menuju cinta Allah, sehari-hari kita melekat, selalu dekat dan melekat dengan sunnah. Dalam proses mencintai Allah tentu tidak mudah. Makanya iblis di hadapan Allah setelah diusir di surga, dia bilang apa? Saya akan halangi mereka, anak cucu Adam, agar tidak mencintaimu dan taat kepadamu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Bahasanya iblis, saya akan halangi mereka dari bersyukur. Bersyukur itu para jamaah, mencintai dan mentaati Allah. Kalau orang, misalnya ada orang bilang jatuh lalu kita selamatkan, aduh makasih ibu, apakah itu syukur? Terima kasih. Bukan. Tapi ketika seorang anak berkata kepada ibunya, ibu terima kasih, jazakillah khairah yang telah membesarkan saya, mendidik, ini syukur. Karena dia mengucapkan terima kasih dengan cinta dan dibuktikan cintanya kepada ibunya dengan selalu taat kepada ibunya. Itu namanya syukur. Begitulah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata iblis? Saya siang malam sampai kiamat tidak akan pernah tidur agar saya bisa membuat manusia tidak mencintaimu dan taat kepadamu. Cinta dan taat namanya syukur. Jika dipadukan cinta dan taat, namanya syukur. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu artinya, syukur itu dikatakan artinya mengingat nikmat Allah. Makanya coba, kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satu sebab wanita menjadi penghuni terbesar neraka, kenapa? Yakfurnal ashir, karena mudah melupakan kebaikan suami. Jadi banyak wanita yang tidak pandai bersyukur. Kenapa? Karena melupakan kebaikan. Jadi syukur itu mengingat kebaikan. Dan Nabi alaihissalam dalam salah satu bacaan dzikir pagi petang apa? Abu ulaka binikmatika alaihi. Apa arti abu? Saya mengakui ya Allah. Abu itu menikmati, mengakui. Aku mengakui segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Mengakui, mengingat. Taat itu identik dengan ketakwaan. Taat itu
sama dengan takwa. Takwa itu awalnya takut kepada Allah. Jadi cinta itu akan melahirkan rasa takut. Bagaimana seorang anak begitu takutnya sama orang tua dengan penuh hormat. Jadi landasan ketaatan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takut meningkat menjadi cinta. Makanya yang membuat kita semakin mencintai Allah, kita jaga rasa cinta, kita tumbuhkan dan kita jaga dengan apa? Dengan takut dan berharap hanya kepada Allah. Makanya ibadah harus dengan 3. Takut kepada Allah, berharap kepadanya, dan cinta kepadanya. 2 ini bukan tujuan. Jadi takut bukan karena harus takut. Kita takut agar semakin mencintai Allah. Makanya setelah kita meninggal dunia, tidak ada rasa takut. Apa kata Allah? Wa bi'izzati wa jalali, aku bersumpah dengan keperkasaanku dan keagunganku, aku tidak akan pernah membuat hambaku merasa takut 2 kali, kata Allah. La ajma'u ala abdi khaufain, aku tidak akan biarkan hambaku merasa takut 2 kali. In khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah, kalau dia takut kepadaku di dunia, aku akan buat setelah dia meninggal dunia semuanya aman dan nyaman. Dia masuk ke liang kubur, tidak ada yang takuti. Dia bangkit dari mahsyar, dari kuburannya ke mahsyar, tidak ada yang ditakuti. Karena selama di dunia dia takut kepada Allah. Wa in aminan fid dunya, tetapi kalau dia tidak takut kepadaku selama di dunia, sejak dia menutup mata dan berpisah dengan ruhnya, semua yang dialami menakutkan. Semuanya menakutkan. Dari kegelapan kubur, mungkar wa nakir, dihimpit, digencet oleh kuburan, menjadi kuburannya menjadi lubang-lubang neraka, kemudian dibangkitkan dalam keadaan takut, dalam keadaan sangat merasakan takut yang luar biasa. Dia melihat mahsyar, matahari di atas kepala 1 mil, kemudian banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya, semuanya menakutkan. Kenapa dia merasa ketakutan? Karena selama di dunia dia tidak pernah takut kepada Allah. Demikian pula berharap. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Orang tua jangan pernah berharap dihormati oleh anak. Itu merusak ikhlas. Jangan. Orang tua yang kerap sakit hati karena dia sering berharap dihormati anaknya. Didik mereka, besarkan mereka karena perintah Allah. Kalaupun mereka akhirnya menghormati, alhamdulillah. Tidak menghormati, tidak masalah. Karena kita besarkan didik mereka karena perintah Allah. Itu cara menjaga hati. Agar tetap kuat dan cinta kepada Allah. Proses mencintai tidak mudah. 12 bulan per jemaah. Setahun bagi kita itu berarti sekali. Bayangkan selama 12 bulan. Syaitan berhasil memperdaya kita. Nilai cinta kita dari 100 berapa? Mungkin di bawah 50. Nilai ketaatan kita dari 100, alhamdulillah sudah dapat 60. Tapi Allah hadir. Kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, begitu Allah sayang kita selama 11 bulan, bekal kita minim. Makanya takdir itu ada 3. Takdir itu ada 3. Ada takdir am, di mana Allah tetapkan seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz sekali seumur alam ini dan tidak ada perubahan. Atau 4, maaf, takdir di Lauhul Mahfuz, takdir seumuran manusia ketika dia si janin berada di rahim. Kemudian yang ketiga, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini namanya Lailatul Qadar. Jadi Allah Jalla wa'ala kembali melihat setiap tahun, dan itu Ramadan. Nilai kita selama 11 bulan dari Syawal ini berapa nilainya sampai Sya'ban?
Dilihat oleh Allah Jalla wa'ala nilai kita, kok nilainya rendah? Karena Allah sayang, ini harus diperbaiki. Makanya Allah hadirkan Ramadan. Wallahi kalau bukan karena Ramadan, kita tidak tahu apakah kita meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya orang-orang yang telah meninggal dunia, kalau mereka ingin dikembalikan Allah, mereka minta dikembalikan Ramadan. Karena bekal terbaik kematian dan akhirat mereka dapatkan di Ramadan. Ramadan. Ada takdir namanya ami, takdir setiap tahun. Dilihat oleh Allah nilainya. Makanya Allah obral pahala di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Amalan pada malam itu setara dengan amal sunnah lebih dari 40 tahun. Khairu min alfi syahr. Makanya Allah tidak paksa kita langsung gaspol dengan amal ibadah dari awal Ramadan, tapi puncaknya itu akhir. Karena kesan yang indah itu di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Innamal amalu bil khawatim. Kesan indah itu akan kita dapat di akhir, bukan di awal dan bukan di tengah, tapi di akhir. Begitulah Nabi alaihissalam. Makanya Nabi SAW, kata Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr awakhir shadda mi'zara wa ayqadha ahla. Rasulullah SAW apabila masuki 10 hari Ramadan, 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya dan menyingsingkan sarungnya. Artinya beliau betul-betul lebih berfokus kepada ibadah. Beliau tinggalkan urusan dunia. Kapan? 10 hari terakhir. Karena di situ ada Lailatul Qadar yang menentukan nilai, berapa nilai kita dapat pada saat kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau 10 hari terakhir kita maksimal gaspol beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kita tingkatkan kualitas, kuantitasnya, maka insya Allah kita meninggal dengan membawa nilai yang mumtaz atau komlat. Itu yang menentukan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya Allah berikan kepada umat Islam. Dan tidak Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi umurnya pendek. Nabi terdahulu panjang. Coba kita lihat Nabi Nuh saja. Masa dakwah beliau 950 tahun. Itu masa dakwah beliau, belum umurnya. Begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, rata-rata 60 sampai 70, bagaimana mereka bisa mengungguli umat-umat terdahulu dari sisi kebaikan? Allah kasih mereka hadiah spesial, Lailatul Qadar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, coba kalian perhatikan dan analisis, kata beliau, mana yang lebih baik Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu apakah malam terbaik bagi seluruhnya, bagi Nabi dan bagi umatnya? Kata beliau tidak. Lailatul Qadar adalah malam terbaik bagi umatnya. Tapi malam terbaik bagi Nabi bukan Lailatul Qadar, karena Nabi tidak perlu pahala. Malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena beliau tidak butuh pahala. Tapi kita tidak punya pahala. Kita banyak dosa. Jadi malam terbaik bagi kita umat beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi malam Lailatul Qadar. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam terbaik beliau malam Isra dan Mi'raj. Dan itu yang sahih sebagai ditunjukkan oleh dalil. Para jamaah sekalian, Allah tidak ingin 11 bulan kita terlena dengan kelemahan dan kekurangan kita dari sisi hati yang lebih cenderung kepada dunia dan amal yang sangat minim bernuansa ketaatan kepada Allah. Dari Syawal sampai Sya'ban banyak rata-rata nilainya rendah. Dan iblis tidak pernah tidur untuk selalu membuat nilai kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah itu rendah. Itu upaya dia. Dikerahkan semua kekuatan dan potensi beliau
yaitu iblis, untuk membuat nilai kecintaan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah itu lemah. Ramadan Allah hadirkan untuk memperbaiki nilai, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ramadan, bulan menata hati. Makanya di sana ada itikaf. Ditinggalkan semua urusan dunia. Yang pedagang, dia tinggalkan dagangannya. Yang bekerja, dia cuti, dia tidak kerja, dia fokus ke itikaf. Kenapa di masjid, bukan di rumah? Karena itu rumah Allah. Kalau di rumah masih ada urusan keluarga. Makanya kata ulama, tidak sah seorang itikaf kecuali di masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan, tidak sah itikaf kecuali 3 masjid. Sebagaimana hadis Aisyah, la atikafa illa fi thalath masajid. Tidak sah itikaf kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tapi ulama mengatakan tidak. Bukan begitu maknanya. Nabi membatasi 3 masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, maksudnya yang lebih utama. Tapi kalau bicara sah, masjid yang lain boleh, yaitu masjid jami, masjid yang ada sholat Jumatnya. Kesimpulannya adalah, kenapa ulama sepakat harus di masjid? Karena rumah Allah, tidak ada dunia di situ. Nggak ada transaksi. Nggak ada unsur dunia. Sedikit, ada sedikit. Lebih banyak dzikir, lebih banyak ibadah, lebih banyak munajat kepada Allah Jalla wa'ala. Hati ini menjadi lebih terarah kepada Allah. Jadi ditata hati selama 10 hari terakhir agar lebih mengarah kepada Allah, agar lebih mencintai Allah. Itu hikmah itikaf para jemaah. Kemudian dari segi amal, fokus pada amal tertentu. Karena amalan kita lemah. Makanya Allah Jalla wa'ala melalui Rasulullah SAW tidak meningkatkan seluruh amal ibadah. Itulah sebabnya kita bahas 4 amalan utama Ramadan. Meskipun ada beberapa amal yang lain. Tapi banyak kelemahan pada 4 ini pada diri kita. Kita sebutkan misalnya amal-amal utama. Ketika Ramadan disebut bulan ibadah, maka ingat, bukan sekedar ibadah. Ketika Ramadan bulan ibadah, apa yang kita pahami? Pertama, berarti kemuliaan Ramadan hanya didapat dan diraih oleh orang yang beribadah. Itu. Apabila tidak beribadah, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Semua kemuliaan dan keutamaan Ramadan akan diraih oleh orang yang beribadah. Adapun yang melakukan perkara mubah, tidur, makan, minum, olahraga, tidak ada pahalanya. Tidak ada dalil mengatakan olahraga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena kadang-kadang ada sebagian orang memanfaatkan ngabuburit menjelang berbuka dengan berolahraga, berkreasi, jalan-jalan, nggak ada pahalanya di situ. Karena bulan Ramadan bulan ibadah. Allah lipat gandakan bagi yang beribadah. Itu pun ibadah apa? Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah tidak semua ibadah. Tidak semua ibadah. Kenapa? Karena kalau semuanya digaspol, disuruh kita tingkatkan, kita tidak bisa maksimal memperbaiki ketaatan kita. Makanya fokus kepada beberapa amal, terutama 4. Apa itu? Puasa, sholat malam atau tarawih, kemudian baca Quran, kemudian sedekah. Ada mungkin yang lain doa, tapi kesalahan kita dalam hal doa sedikit. Makanya penjelasan para ulama tentang doa tidak begitu banyak. Demikian pula di sana di Ramadan ada ibadah yang namanya itikaf. Itikaf tidak semua orang beritikaf, tapi dianjurkan beritikaf. Tidak bisa itikaf 10 hari terakhir selama 10 hari penuh, bisa itikaf kalong namanya. Itikaf hanya dalam semalam. Semalam dari tengah malam sampai subuh itu diperkenankan. Atau juga di sana ada namanya umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Menunaikan ibadah Ramadan pahalanya setara dengan haji bersamaku. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita
Tapi umrah Ramadan tidak semua orang bisa. Selain karena waktu, juga karena faktor biaya. Karena Ramadan itu, Ramadan itu termasuk mahal, bahkan 10 hari terakhir itu termahal dia. Karena semua orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan melalui sholat tarawih dan ibadah lain di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi perhatian orang kepada iktikaf tidak sebesar baca Quran, tidak sebesar sedekah, puasa Ramadan dan tarawih. Kalau dikatakan Ramadan bulan ibadah, maka jangan diabaikan dua. Bulan Ramadan bulan ibadah mahdhah. Apa yang harus kita perhatikan kalau dikatakan Ramadan bulan ibadah? Berarti bulan ikhlas dan bulan sunnah. Jadi jangan melakukan ibadah apapun di Ramadan, apakah itu puasa, sholat tarawih, membaca Quran, bersedekah, berdoa, kecuali karena Allah. Karena hilang nilai ibadah apabila terjadi ketiadaan ikhlas. Dan dikatakan ibadah ketika sesuai dengan contoh Rasul. Kalau kita asal baca Quran, nanti kita kembali kepada bagaimana fikih baca Quran misalnya. Karena kalau Ramadan yang tadinya tidak begitu banyak orang baca Quran dan tidak begitu berisik dan gaduh, Ramadan semua orang baca Quran, bahkan sebagian sampai pagi dengan menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Bahkan non-muslim yang tidak mengerti apa-apa pun harus terganggu karena mereka berpikir bulan Ramadan bulan ibadah, bulan baca Quran, meskipun caranya salah. Perhatikan, Ramadan itu bulan sunnah, bulan tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan asal beribadah, tapi harus beribadah. Apakah itu puasa Ramadan, tarawih, baca Quran, sedekah, kecuali sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita tidak usah membahas secara global. Kita masuk kepada detailnya. Pertama, ini sebagian kita merujuk kepada buku saya ya. Sebagian yang sudah punya nanti bisa dilihat di bab sholat malam, kemudian bab 4, bab 3, bab 4, kemudian juga nanti tentang Al-Quran di bab 16, kemudian tentang tentang sedekah di bab 28. Ya, saya sudah cek semua, semalaman saya sudah cek. Silakan nanti ada tambahan-tambahan keterangan tentunya. Pertama kita bahas tentang puasa. Ada tambahan keterangan karena saya langsung masuk bab sahur. Kalau tentang puasa, nanti silakan ditambah catatannya, karena seorang penuntut ilmu maka buku yang dia miliki tidak akan pernah bersih. Kalau bersih dari catatan berarti dia bukan penuntut ilmu, dia pengkoleksi buku namanya. Penuntut ilmu bukunya tidak pernah rapi, selalu ada catatan. Dan kalau bisa jangan dipisahkan. Karena kalau ibu nulis buku di tempat lain sama bukunya kalau ada tempat untuk mencatat, takutnya hilang. Sementara kita butuh keterangan, penjelasan ini di mana, apa artinya, padahal udah dijelaskan. Jadi kalau bisa masih ada tempat, kita tulis itu. Tentang puasa tidak ada keterangan, tapi saya tambahkan. Puasa, hakikat puasa kata Ibnu Rajab, menahan diri dari semua yang diharamkan Allah. Itu hakikat puasa. Karena selama 11 bulan kita terbiasa dengan dosa. 11 bulan dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kita terbiasa dengan maksiat. Makanya Allah hadirkan puasa Ramadan sebulan penuh. Untuk apa? Agar merubah kebiasaan. Yang tadinya terbiasa dengan dosa, lalu Ramadan menjadi seorang muslim yang mampu menjaga jarak dari maksiat.
Bagaimana caranya? Caranya Allah haramkan bukan sesuatu yang haram, tapi yang kita butuhkan sehari-hari. Makanya Allah Jalla wa'ala mengharamkan makan. Tidak boleh makan, padahal makan kebutuhan. Allah Jalla wa'ala mengharamkan minum, padahal minum apa lagi? Kalau puasa yang paling gak kuat kita tahan apa? Haus. Tapi kalau lapar masih biasa, kita biasa, apalagi yang punya program diet. Waduh, itu alhamdulillah puasa. Tapi kalau minum berat. Sementara kita sehari-hari minum air putih itu sering, tapi dilarang oleh Allah. Logikanya, kalau yang halal saja selama habis subuh sampai maghrib kita mampu menahan yang halal dari perkara yang halal, apalagi yang haram. Selebihnya para jamaah, makan, minum, dan syahwat yang dimutlakkan haram ketika kita puasa, karena hakikat puasa menahan diri dari semua yang diharamkan Allah. Selebihnya ulama berbeda pendapat tentang apakah membatalkan puasa. Itu pegang. Jadi 3 pokok, 3 pembatal utama puasa. Selebihnya ulama berbeda pendapat. Misal, apakah bekal membatalkan? Bekal membatalkan puasa? Apakah memasukkan cairan ke selain mulut, hidung, atau telinga, ke lubang telinga, apakah membatalkan? Ulama khilaf. Tapi ulama sepakat, ya, al-muftiratus tsalas, pembatal puasa yang disepakati 3. Sebagaimana yang mengharamkan tawaf bagi wanita 3. Wanita haid, ya, yang haram bagi wanita haid. Ulama sepakat, salat, puasa, tawaf. Yang lain khilaf. Jadi jangan pernah kita memaksakan diri kalau wanita haid tidak boleh baca Quran. Salah, karena ulama tidak sepakat. Ulama sepakat wanita haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Ulama sepakat. Jadi 3. Puasa 3 pembatal utama yang disepakati. Ibadah yang disepakati tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas 3. Sholat, puasa, tawaf. Selebihnya fleksibel aja, jangan terlalu kaku. Misalnya, bolehkah seorang meneteskan obat telinga? Gak ada masalah. Bolehkah seorang meneteskan misalnya ke mata? Misalnya matanya merah, aduh lagi puasa, boleh? Boleh. Yang diharamkan adalah memasukkan cairan ke dalam mulut. Walaupun ada koneksi mata, ya mungkin, atau apalagi hidung. Ulama mengatakan terutama hidung dan telinga sebaiknya jangan, karena punya koneksi dengan tenggorokan. Tapi yang sahih, membatalkan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan analisis medis. Karena Ibnu Abbas mengatakan as-saumu lima dakhal, yang membatalkan puasa yang masuk melalui mulut, bukan yang masuk melalui hidung, bukan yang masuk melalui telinga. Lihat kata Ibnu Abbas, as-saumu lima dakhal, yang membatalkan puasa yang masuk melalui hidung. Jadi maaf nih, kalau ibu nguap tiba-tiba ada lap masuk up, lalu ibu telan, batal. Tapi kalau dia masuk langsung ke telan, tidak ada masalah. Rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Kan gitu. Atau misalnya dia minum tapi lupa, itu anugerah. Makanya tolong kalau ada di antara kita yang lupa, misalnya per awal-awal Ramadan, biasa kita habis subuh tuh minum bismillah. Ngingetin, itu dia durhaka itu. Orang yang mengingatkan itu durhaka dia. Kenapa? Udah tahu anugerah kok diingatkan gitu. Sahih. Apa kata Nabi alaihissalam? Man nasiya, ya, wa huwa shaim fa innama saqahu Allah wa at'amah. Barang siapa yang minum atau makan sementara dia puasa dan dia lupa, maka itu anugerah dari Allah. Allah yang memberi dia minum, Allah yang memberi dia makan. Maka tolong kalau ada orang di bulan Ramadan dia minum, anak kita biarin, pura-pura nggak ngeliat gitu. Karena itu anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Dia lupa. Kalau udah banyak baru, Kak, kamu puasa? Oh iya puasa. Wah udah cukup. Udah segelas cukup gitu. Jadi diingatkan kalau udah banyak minumnya. Ya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu tentang puasa. Tidak ada yang perlu dibahas. Tapi berulang-ulang diingatkan terkait dengan puasa.
bahwa puasa itu ditentukan waktunya oleh Allah. Kalau sudah ditentukan waktunya oleh Allah, jangan ditambah, jangan dikurang. Yaitu mulainya puasa, diharamkannya segala yang halal sebelum puasa dari azan subuh. Waktu imsak tidak mengharamkan yang halal. Azan subuh, hadis Bilal, hadis Ibnu Maktum jelas sekali. Bahkan sudah azan pun, azan artinya sudah harus berhenti dari makan dan minum. Tapi ketika sudah terlanjur memegang gelas yang ada airnya, lanjutkan. Kalau sudah azan dan sudah megang air, tapi bukan berarti azan masih makan, sampai nunggu akhir azan baru minum, tidak. Segera hentikan makan, pegang gelas. Ya, walaupun sudah di tengah azan, segera, karena azan itu artinya segera berhenti makan, segera berhenti minum. Ya, makanya kalau masih ada di tangan gelas, ambil segera, berhenti kalau udah azan, berhenti makan, pegang gelas, minum. Bismillah. Berdasarkan hadis Umar Khattab. Karena Umar Khattab bertanya, ya Rasulullah, saya pegang gelas, sudah terlanjur pegang gelas sementara azan dikumandangkan. Masih bolehkah saya minum? Kata Rasulullah, minum. Boleh. Tapi jangan minum. Masih bisa ngopi. Masih bisa ngeteh. Gak bisa. Air putih saja cukup. Minum sebanyak-banyaknya, selesai tutup. Langsung letakkan, bismillah, mulai puasa. Itu pembahasan tambahan saja. Ya, yang perlu kita ketahui intinya mulai dari subuh azan sampai azan maghrib. Pertanyaannya, azan yang mana yang menjadi patokan? Kalau saya anjurkan untuk subuh yang paling lambat, untuk maghrib yang paling cepat. Oh gitu. Oh salah Bu. Itu keinginan kita semua. Ini subuh, masjid situ azan, musola azan. Yang cepat, oh bukan itu yang melarang kita untuk makan. Nanti yang paling belakangan itu yang azan kakek-kakek itu biasanya. Lambat betul, itu yang saya suka. Tapi kalau untuk maghrib, wah dia cari TV mana yang azannya lebih cepat. Bahkan kalau ada yang telat, ini TV nggak bener ini. Lalai dia. Maka kita jawab, azan yang menjadi patokan kita, para jamaah sekalian, yang sesuai dengan waktu sholat, disiplin. Makanya kata Nabi alaihissalam, al-muadzinu mu'taman, seorang muadzin itu harus disiplin waktu. Kita lihat misalnya waktu sholat, kan ada sekarang masya Allah banyak aplikasi itu, kita lihat, ya banyak sekali aplikasi-aplikasi Islami, kita lihat. Oh sekarang maghrib jam sekian, kita lihat. Ya, mana yang lebih disiplin? Satu. Yang kedua, yang berasal dari suara langsung, bukan dari rekaman. Jadi yang menjadi patokan adalah azan yang berasal dari masjid dekat rumah kita, bukan dari TV. Bukan pula dari radio, karena semua itu rekaman. Yang berasal dari suara langsung. Kemudian kalau ada beberapa musola masjid dekat rumah kita, tidak jauh, maka yang patokan adalah yang paling disiplin waktunya, yang secara langsung azan dikumandangkan secara langsung oleh orang langsung. Yang ketiga, yang terdekat. Kita tidak perlu mengacu kepada azan masjid yang berada di gang sebelah. Tapi acuan kita adalah azan dari musola dekat rumah kita. Jadi dari azan yang lebih dekat dari rumah. Itu 3. Yang lebih disiplin waktu, yang suaranya asli bukan rekaman, yang ketiga yang terdekat. Itu cara. Karena misalnya kita di mobil, di kendaraan di jalan, maghrib nih. Kita di mana sekarang? Di luar kita buka kaca ada azan. Di radio juga ada azan. Kan gitu, mana yang jadi patokan? Kita lihat waktu dulu, kita tahu, ingat makanya tolong setiap muslim mengikuti waktu. Saya kira tidak perlu suruh, pasti paham tuh waktu maghrib. Maghrib tuh jam berapa? Jam 6 kurang kah? Jam 6 lewat kah? Jam 6 lewat berapa? Udah, kurang lebih. Oh azan, patokan kita yang nyata, bukan yang ada di rekaman radio.
Oh itu adzan, langsung ambil kurma, batalkan puasa kita. Dan yang maksud dengan tajil bukan makan berat, tapi batalkan. Itu tajil mana? Kebanyakan dari kita tajil itu makan berat langsung pakai rendang. Karena tajil itu artinya menyegerakan, membatalkan puasa. Itu tajil. Makanya kata Nabi alaihissalam, la yazalun nasi bi khairi ma'ajal fitr. Seorang manusia dalam kebaikan dan dalam fitrah selama mereka menyegerakan, membatalkan puasa. Jadi nggak ada masalah kalau kita di jalan atau apapun, misalnya kita tidak ada makanan berat, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa lapar kita. Yang penting membatalkan dulu. Makanya setiap muslim di bulan Ramadan di kendaraannya ada kurma. Karena sunnah Nabi SAW membatalkan pertama kali dengan kurma, bukan dengan air putih. Air putih kalau tidak ada kurma, baru air putih. Apalagi ini banyak yang buka puasa langsung ada es campur, ada es kelapa, itu nanti. Batalkan dulu dengan, tapi sebagian disuruh kurma. Haus, masa kurma? Tambah haus. Wallahi sabar, satu butir dimakan pahalanya beda. Kita batalkan puasa dengan satu butir kurma, pahalanya beda dengan orang yang buka langsung dengan es kelapa, beda. Ada sunnah, ada pahala. Makanya kata sahabat Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat wa illam takun rutabat ala tamarat wa illam takun tamarat fa haswati min ma. Rasulullah kalau berbuka puasa membatalkan puasanya dengan rutab, kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda, beliau batalkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, baru beliau minum air putih. Dan sunnah ini sebagian sudah mulai mengamalkan, sebagian masih mengabaikannya. Bahkan dianggap lucu. Masa orang haus kurma? Udah dijelaskan sunnah. Aduh, takut enak saya. Allahu Akbar. Enak saya kalau makan kurma, gak cocok. Anda tidak cocok kurma, berarti Anda banyak dosanya. Bagaimana sunnah kok gak cocok? Cuma makan satu butir dibilang enak, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di ikhwatal iman, ketika bicara puasa, jangan pernah seorang mulai puasa kecuali diawali dengan sahur. Karena sahur itu sunnah. Sahur itu pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklat sahur. Yang membedakan puasa kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang non muslim, makan sahur. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang tidak sahur, bangga, alhamdulillah saya puasa kuat tanpa sahur. Berarti kita bangga dengan puasanya orang-orang kafir. Tapi Ustadz, saya waktunya cuma 10 menit, udahlah tanggung, gak usah. Enggak. Ingat, tidak identik sahur itu dengan makan berat, dengan air putih, dengan kurma. Ingat, kurma itu bukan hanya kita konsumsi yang sunnah pada saat berbuka, sahur pun kurma. Makanya wajib atas setiap muslim menjelang Ramadan persiapan kurma. Kurma untuk berbuka, kurma untuk sahur. Membantu untuk meningkatkan stamina, karena manis dia. Silakan, jenis kurmanya apapun silakan, sesuai dengan selera. Karena kurma banyak jenisnya. Ada yang terlalu manis, ada yang tidak manis, ada yang basah, ada yang kering, ada yang mau ajwa, silakan, masing-masing sesuai dengan selera. Tapi kalau selera kita rata-rata yang tidak terlalu manis, banyak macamnya. Tapi siapkan kurma, karena dia makanan yang sunnah kita konsumsi pada saat berbuka dan pada saat kita makan sahur. Ya, itu. Kemudian perjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah makan sahur kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Ini sunnah. Kata Nabi SAW, la yazalun nasi bi khairin ma akharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur. Lah kalau kita ini kebanyakan kaum muslimin di negeri kita itu sahurnya jam 2. Jam 2 udah selesai sahur. Padahal kenapa Nabi mengakhirkan sahur? Agar efek dari sahur itu, makan sahur kita, itu terasa efektif bisa sampai menjelang maghrib. Jadi kita tetap stamina kita kuat gitu.
Di akhir sahur kita makan kurma dan minum air putih. Itu kuat. Nggak lemas, nggak lesu, insya Allah. Kalau sahurnya sesuai dengan sunnah. Apa kata Nabi alaihissalam ketika melakukan sahur? Ya, dalam hadis Anas dan Zaid bin Thabit, kata mereka Rasulullah itu baru mulai puasa kurang lebih 50 ayat sebelum subuh. Membaca Quran 50 ayat. Berapa kira-kira membaca Quran 50 ayat? Sebagai riwayat mengatakan 60 ayat. Maka membaca Quran 50 sampai 60 ayat dengan tartil diperkirakan setengah jam. Jadi maksudnya apa? Jangan mulai makan kecuali setengah jam. Jangan termasuk di situ menghangatkan dan memasak. Waduh, nggak cukup waktu sahurnya. Jadi maksud daripada mengakhirkan sahur, mulai makan sahur setengah jam sebelum subuh, dan itu berkah. Dan ini adalah sahur yang sunnah. Apakah para jamaah sudah mengamalkan itu? Mulai setengah jam sebelum subuh, mulai makan. Tidak mulai makan sebelum setengah jam. Saya malah berpikir setengah jam sebelum subuh sudah kelar semua, sudah siap-siap mau subuh. Balik, dirubah. Setengah jam sebelum subuh baru mulai makan. Karena makan berapa lama sih? Kecuali yang makannya banyak, mungkin ditambah. Tapi kalau kita makannya porsinya normal, sudah termasuk minum dan sebagainya, insya Allah setengah jam cukup. Selesai makan, minum, kita sudah persiapan subuh, tidak ngantuk. Rata-rata mereka yang sahur cepat, menunggu subuh itu rata-rata ngantuk. Dan lebih banyak yang kebablasan dari subuh, itu biasa itu. Terutama anak laki-laki kita dan suami. Makanya para istri, tolong dukung sunnah ini. Mereka, kok belum mulai sahur mah? Ntar. Saya mau kita sahur juga, subuh juga. Saya masak dulu, sengaja lamain masaknya. Ya, lamain masaknya, biarin. Kematangan deh. Pokoknya masak. Kalau targetnya setengah jam sebelum subuh sudah siap dihidangkan semua. Ya, dia kalau belum rapi. Sebentar, saya rapiin dulu ya. Semuanya dibuat betul-betul menarik, baru makan. Setengah jam. Kurang 5 menit sudah selesai. Tinggal mau tambah minum silakan. Nah, ini sahur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada niat khusus untuk mulai sahur. Tidak ada lafal khusus. Tidak perlu kita mengucapkan nawaitu sama qadin. Karena niat itu tempatnya di hati. Niat itu amalan hati. Sebagaimana membaca Quran amalan lisan. Boleh kita baca Quran? Al-Quran amalan lisan. Dan juga amalan hati. Niat amalan apa? Amalan hati. Bolehkah seorang ketika niat mau ngaji, saya berniat mau berangkat ngaji di Salihara pada hari Jumat lillahi ta'ala, boleh atau tidak? Wallahi keluarga kita bilang, ibu kayaknya harus ke Grogol gitu. Kenapa? Karena kok mengucapkan niat. Artinya apa? Pertama, tidak ada tuntunan. Bahwa niat itu tempatnya di hati, cukup. Kata ulama, dengan kita bangun sahur itu sudah niat. Betul tidak? Kalau nggak niat malah sahur. Dengan kita bangun malam, akhir malam, dengan doa sebelum sahur kita doa dulu. Kalau belum sholat tarawih kita sholat malam dulu dan witir. Setelah itu kita mulai menghangatkan masakan. Kemudian setelah itu kita mulai sahur. Itu sudah niat. Niat itu dilihat dari amal. Gak perlu dilafalkan. Ya, itu terkait dengan dengan fikih puasa. Baik. Kemudian sekarang kita bahas para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang salat tarawih. Salat tarawih saya jelaskan secara global
Di buku saya ensiklopedi, tapi lebih detail di buku ini, Panduan Salat Sunnah. Panduan Salat Sunnah, saya jelaskan secara detail tentang Salat Sunnah. Kalau di Salat Sunnah, saya jelaskan ya di bab 5. Di sana, di bab 5 ini, di buku Panduan Salat Sunnah, saya jelaskan tidak ada bedanya antara tarawih dengan salat malam. Sama. Salat malam dan tarawih itu sama. Jadi kalau orang sudah melaksanakan tarawih, tidak perlu melakukan salat malam. Karena salat malam dan tarawih sama. Karena kekhususan Ramadan, karena keistimewaan Ramadan, sehingga Allah Jalla wa'ala ya memajukan waktunya di awal ba'da isya. Supaya apa? Agar semua orang sholat malam. Kalau seandainya diakhirkan, apakah semua orang sanggup sholat malam? Nggak semua orang sanggup. Karena Ramadan bulan ibadah. Makanya Nabi alaihissalam melakukan sholat tarawih awal malam. Supaya apa? Supaya kaum muslimin rata-rata mengerjakan sholat malam. Supaya ringan, tidak berat. Yang kedua, untuk mengangkat syiar. Nah, karena pesannya adalah substansinya mengangkat syiar, perhatikan. Karena substansi daripada tarawih mengangkat syiar agama Islam, makanya ada perbedaan dengan sholat malam. Apa perbedaannya? Tarawih dianjurkan berjamaah, sholat malam tidak dianjurkan berjamaah. Karena pertimbangannya itu. Pertimbangannya adalah karena substansi daripada salat tarawih adalah mengangkat syiar, pada hakikatnya sama. Caranya, jumlah rakaatnya sama. Dalilnya sama. Tapi karena substansinya adalah mengangkat syiar Islam, makanya yang pertama, salat tarawih dikhususkan yaitu apa? Jamaah. Dilakukan secara berjamaah. Makanya Umar Khattab radhiyallahu anhu, selama bertahun-tahun beliau mendapati sahabat tidak sholat berjamaah. Lebih banyak mereka sholat sendiri. Di masa khilafah beliau kembali menyatukan sahabat kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Itu bedanya. Tarawih dianjurkan dilaksanakan berjamaah, sholat tahajud tidak. Sholat tahajud lebih dianjurkan sholat sendiri-sendiri. Makanya tidak ada tuntunan Nabi mengajak melakukan undangan sholat tahajud berjamaah. Itu tidak ada tuntunannya itu. Nabi tidak pernah mengajak istrinya sholat berjamaah. Sholat malam berjamaah tidak pernah Rasul. Selama beliau sholat malam, beliau selalu sholat sendiri dan tidak pernah mengajak istrinya. Tidak pernah mengajak, kecuali di 10 hari terakhir. Selama beliau setiap malam sholat malam, Nabi tidak pernah mengajak Aisyah, Ummu Salamah, wala Hafsah atau Zainab, siapapun istri Nabi tidak pernah diajak, kecuali 10 hari terakhir. Perhatikan. Dari sini kata Ibnu Hajar, berarti untuk sholat tahajud tidak dianjurkan berjamaah, lebih afdal sendiri-sendiri. Tapi kalau tarawih khusus pertimbangannya mengangkat syiar, makanya berjamaah. Yang kedua, sholat tarawih lebih afdal di masjid, sementara sholat tahajud lebih afdal di rumah. Pada asalnya para jamaah sekalian, sholat sunnah semuanya lebih afdal di rumah, di tempat yang tertutup, bukan di tempat yang terbuka, itu masjid. Makanya kalau para jamaah sekalian berada di Mekah, berada di Madinah, maka sholat sunnah lebih afdal di hotel, bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram, bukan. Karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi keutamaannya hanya untuk sholat fardu. Jadi jangan terlalu bersikeras ya untuk melaksanakan sholat tahajud di Masjid Nabawi. Apa keutamaannya? Nggak ada. Orang beribadah itu dengan ilmu. Apa keutamaannya orang dari jam 3 berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat malam, sholat witir? Nggak ada keutamaannya. Keutamaan daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa untuk sholat fardu. Mana dalilnya? Apa kata Nabi alaihissalam? Khairu salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Tempat terbaik salat seorang muslim adalah rumahnya, kecuali salat fardu.
Berarti Nabi menetapkan tempat sholat fardu masjid, tempat sholat sunnah rumah atau tempat yang tertutup. Karena sunnah itu harus disembunyikan. Sementara sholat berjamaah syiar diperlihatkan. Kita harus paham agama, jangan hanya beramal. Nah, karena pertimbangan tarawih itu syiar, makanya lebih afdal di masjid. Kenapa Nabi alaihissalam hanya mengerjakan salat tarawih 3 hari atau 3 malam? Karena beliau waktu itu takut salat tarawih diwajibkan oleh Allah atas umatnya. Makanya beliau berhenti, hanya 3 malam beliau berhenti. Dengan jelas Nabi mengeluarkan statement, fa inni akhsha an tuktaba ali an tufradha alaikum. Saya khawatir kalau saya tetap melanjutkan tarawih berjamaah bersama kalian, nanti salat tarawih menjadi wajib atas kalian. Saya khawatir memberatkan kalian. Tapi setelah Nabi wafat, gak mungkin berubah, karena wahyu sudah terputus. Tidak ada alasan tidak lagi salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, tidak ada alasan. Makanya Umar kembali menghidupkan. Kembali Umar bin Khattab menghidupkan salat tarawih berjamaah. Jadi perbedaannya 2. Pada asalnya tarawih salat malam sama. Jadi jangan ada lagi persepsi, Ustaz boleh nggak habis tarawih sholat malam lagi? Nggak boleh lagi pertanyaan itu. Karena kalau kita sudah sholat tarawih, berarti sudah sholat. Begitu. Apa yang berlaku pada sholat tarawih, berlaku pada sholat malam. Keutamaan sholat malam, juga keutamaannya sholat tarawih. Tentu lebih besar, karena Ramadan, bulan Allah lipat gandakan semua pahala, dan Allah lipat gandakan semua dosa. Karena itu bulan kehormatan bagi Allah Jalla wa'ala. Setiap sesuatu yang bersifat haram, waktu haram, tanah haram, kalau ada kebaikan Allah lipat gandakan. Tapi dibatasi dengan dalil. Kalau ada tanah haram, ada dosa di sana, Allah lipat gandakan dosanya. Itu namanya haram. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah wanita juga berlaku itu? Artinya mereka juga sholat di masjid untuk tarawih boleh? Karena para wanita-wanita sahabat berangkat ke masjid sholat tarawih. Karena pertimbangannya syiar. Jadi kalau tanya Ustaz mana lebih afdal, di rumah apa di masjid? Kepada asalnya kalau tarawih di masjid. Tapi kalau di sana ternyata ribut, bising, gaduh, tidak khusyuk, tidak tenang, silakan sholat di rumah. Mengadakan sholat tarawih berjamaah bersama keluarga kecil. Ya, itu. Kemudian tentang sholat malam atau sholat tarawih, ya, yang perlu diperhatikan adalah tentang bolehkah ketika sholat malam jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat? Yang sahih tidak boleh. Cara sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, kalau ada yang memahami bahwa sholat malam itu dikerjakan 4 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam, maka cara sholat tarawih itu menyelisih sunnah. Yang sahih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang dimaksud dengan hadis Aisyah yusolli arba'an arba'an, di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat 4 rakaat. Maksud 4 rakaat, sholat tarawih Nabi 4 rakaat, bukan 4 rakaat 1 salam, bukan. Artinya beliau baru beristirahat sejenak, ada jeda waktu dari salam ke sholat berikutnya, itu setelah 4 rakaat. Jadi gini, caranya 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun lagi kalau 2 rakaat pertama. Jangan pakai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, bangun lagi. Kapan beristirahat? Setelah 4 rakaat, berdasarkan hadis Aisyah. Yusalli arba'an arba'an. Beliau baru beristirahat di salat tarawih setiap 4 rakaat itu. Kemudian berikutnya di salat tarawih, jangan salat tarawih berjamaah kecuali bersama imam sampai selesai. Gini Ustaz, tapi masalahnya ada 2 imam. Kalau itu 23 rakaat gimana? Dan 2 imam, ya saya ikut yang pertama dong. Gak bisa. Kata ulama, ketika ada 2 imam, maka itu dianggap 1 imam, 1 paket.
Maka keutamaan sholat malam, sholat tarawih itu di mana kita mendapatkan sholat malam semalam penuh ketika kita mengerjakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, yaitu sampai sholat witir. Makanya kata Nabi alaihi salam, "Man qama ma'al imam hatta yang sorib kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai. Makanya sebelum memilih tempat itu, cek dulu itu berapa rakaat gitu loh. Jangan kayak saya. Setiap ada, biasanya kalau Ramadan, ustaz-ustaz ini penuh nih acara bukber tuh. Kadang-kadang di mana, di ujung mana, di Depok, di selatan. Ya, saking pengen dapat tarawih, ya, saya habis buka langsung jalan. Ketemu tarawih di mana? Itu kita berhenti. Tanpa ngecek berapa rakaat. Pernah saya dapat Isya, terus saya ke Percetakan Negara, langsung alhamdulillah dapat tarawih. Berangkat. Setelah gabung baru tahu saya 23 rakaat. Ya Allah, 23. Ya Allah, udah cukup saya catat ini, masjid ini 23. Jadi saya catat tuh 23. Saya blacklist. Karena apa? Lah orang biasa 11 tapi bacaannya agak panjang 23. 23 rata-rata bacaannya cepet. Dan apa nikmatnya? Saya lebih menikmati bacaan Quran yang panjang tapi bagus daripada banyak rakaat. Kebanyakan kaum muslimin ini maksain 23 tapi pengen cepat selesai. Otomatis yang dikorbanin apa? Yang dikorbankan bacaan Qurannya. Makanya nikmat kalau ada tarawih dipimpin oleh anak muda, bacaannya bagus, 11 rakaat, itu nikmat. Dan jangan ada ceramah antara Isya dengan tarawih, nggak boleh. Hilangkan itu. Saya selalu menyampaikan masjid-masjid, jangan ada ceramah. Nabi itu ceramah kalaupun memberi tausiah ba'da subuh, supaya fokus kepada sholat malam. Kalau targetnya 8:30 selesai, habis tarawih, habis sholat Isya, ba'diyah Isya, kemudian ceramah, kira-kira sisa berapa waktunya untuk tarawih? Bisa-bisa jam 8 baru mulai tarawih, paling cepat 7:30, target 8:30, 1 jam. Bagaimana bisa panjang baca Qurannya kalau hanya 7:30 baru mulai? Rata-rata jam 7:30 lewat. Makanya hilangkan ceramah. Hilangkan ceramah. Boleh tidak? Boleh. Sekali-kali. Tapi jangan tiap malam ceramah. Akibatnya apa? Yang lain udah pada ini, masjid lain ibu udah pada gulung mukena lewat. Kita, ya Allah, masih tarawih. Dan itu fakta di lapangan loh. Ini akhirnya apa? Amin, amin. Jamaah sudah amin. Padahal yang penceramah nggak memimpin doa. Tapi doa, amin, amin, supaya cepetan selesai, kapan kita tarawih ini. Dan itu di lapangan begitu. Hal-hal yang lucu jadinya. Kenapa? Karena udah dipotong, dikurangi waktu sholat dengan ceramah. Dan manfaatnya apa? Jamaah nggak ngambil faidah. Mereka gelisah. Banyak hal. Yang pertama tidak sesuai sunnah. Yang kedua banyak hal yang membuat dia ini ceramah tiap hari. Udah gitu pembahasannya awalnya apa? Rahmat, pertengahan maghfirah, terakhir itqu minan nar. Itu lagi, besok yang ceramah begitu lagi. Astagfirullah, nggak ada penceramah lain apa. Berulang-ulang sering temanya bertubrukan. Akhirnya mereka ini udah nggak haus ceramah. Umat ini bukan haus ceramah Ramadan, haus ibadah. Ya, itu. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pada salat tarawih, ya. Pada salat tarawih ditargetkan anjurannya 1 juz sekali tarawih. Idealnya begitu. Jadi jangan pilih yang 11 bacanya pendek. Tapi yang baca 1 juz tapi cari imam yang bagus. Kalau ibu seorang yang memiliki suami, seorang tokoh masyarakat yang diberi rezeki oleh Allah Jalla wa'ala lebih, bantu masjid, carikan imam yang bagus. Dari sekarang cari. Banyak sekarang anak muda yang bacanya bagus-bagus, hafal Quran. Cari. Penghafal Quran sudah banyak sekarang yang punya sanad, baca Qurannya bagus, banyak. Apalagi di daerah provinsi tertentu itu memiliki khas bacanya bagus itu. Sangat bagus. Saya banyak teman, ya, saya waktu di S2, saya punya teman Kori dari Riau, bacanya bagus. Lombok, itu suaranya luar biasa. Luar biasa suara mereka tuh. Sampai kita aja sampai merinding dengar suaranya gitu. Datangkan mereka, Allah kasih rezeki. Kenapa biarkan ada kakek-kakek jadi imam?
Si ngingkir kakek-kakek, udah anak muda yang tampil. Jadi kita lebih menikmati tarawih kita. Wallah nikmat. Sebulan penuh kita nikmat. Karena dari awal sudah disetting. Insya Allah bisa Bu ya. Yang punya rezeki, yang didengar, yang punya pengaruh, yang punya kedudukan, tolong masuk ke masjid, kasih masukan. Jangan lagi orang tua jadi imam. Agar sholat tarawih sesuai dengan sunnah Rasulullah. Setiap malam 1 juz. Begitu. Kemudian witir. Witir para jamaah. Selama witir dari awal Ramadan tidak perlu ada kunut. Hanya witir saja. Witir yang ideal adalah 3 rakaat. Jangan kurang dari 3, jangan lebih dari 3. Karena itulah witir Nabi SAW. Kemudian bagaimana caranya? Bisa 3 rakaat langsung 1 salam, satu tasyahud. Bisa 2 rakaat salam lalu tambah 1. Dua-duanya boleh. Tapi yang praktis tidak duduk, tapi 1 salam. Itu yang praktis. Dan itu yang banyak diamalkan. Walaupun kata Aisyah, Nabi lebih sering 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Tapi untuk memudahkan, menyesuaikan keadaan kaum muslimin, membuat lebih nyaman, lebih mudah, maka kita anjurkan praktekkan witir yang terakhir, yaitu dengan 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat 1 salam. Bacanya apa? Sudah ada. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Terkadang rakaat terakhir beliau tambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan jangan kunut di witir sholat tarawih kecuali setelah 15 hari terakhir. Setelah 15 hari terakhir baru diizinkan kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu. Ya. Jadi mulai kunut kapan dari witir? Setelah 15 hari terakhir Ramadan. Begitu ya. Baik. Sekarang kita adapun bacaan setelah witir jelas, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, jelas sekali. Sekarang kita bahas tentang fikih Al-Qur'an. Fikih Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah buku ini saya tulis secara lengkap. Tadi fikih Al-Quran bab berapa Bu? Yang nyatat? Bab 16. Bab Al-Quran 16. 16 ya. Baik. Baik, Al-Quran. Bagaimana kita memahami ibadah baca Quran? Pertama, 11 bulan dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang ditekankan dari baca Quran tadaburnya. Selain kita wajib membaca Quran dengan benar, dihatam jangan lebih dari 40 hari. Siapa yang tidak berhasil menghatam Quran, ya, tidak berhasil dari menghafal Quran kurang dari 40 hari, maka menunjukkan di hatinya kemunafikan. Karena diberi waktu oleh Nabi alaihissalam 40 hari sudah bisa menghatam Al-Quranul Karim. Itu standar ukuran seorang muslim dekat tidak dengan Al-Quran. Ditargetkan, distandari oleh Nabi alaihissalam 40 hari berhasil menghatam Quran. Jadi bisa tahu kita dekat dengan Al-Quran atau tidak, di mana kita bisa berhasil menghatam Quran paling lambat 40 hari. Itu hadis Abdullah bin Amr bin As. Lebih dia lagi sebulan sekali, lebih dia lagi setengah bulan sekali, lebih dia lagi seminggu sekali. Begitu. Boleh lagi 2 hari sekali, kurang dari seminggu boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 3 hari. Tapi ulama berbeda pendapat. Bolehkah menghatam Quran kurang dari 3 hari di bulan Ramadan? Ulama khilaf. Sebagian mengatakan
Tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Karena Ramadan bulan baca Quran. Tadi saya katakan Al-Quran selain Ramadan, bulan Syawal sampai Sya'ban, bulan tadabbur. Jadi tidak boleh ibu hanya baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tapi lihat tafsirnya. Bagaimana tafsir Allah Al-Quran, dzalikal kitab, baca. Atau surat pendek, juz amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa, lihat tafsirnya lalu direnungkan. Itu bulan lain selain Ramadan. Baca Quran bukan hanya baca, tapi bacaan tadabbur agar kita lebih dekat kepada amal. Tapi untuk Ramadan baca Qurannya qiraah mujarradah. Targetnya bukan tadabbur tapi memperbanyak hatam Quran khusus. Jadi ditekankan pada bulan selain Ramadan pada bacaan Quran tadabburnya, di bulan Ramadan yang ditekankan hatamnya. Jadi kalau kita tidak tadabbur baca Quran, misalnya ada seorang bisa menghatam seminggu sekali, lebih afdal. Tapi rata-rata ibu-ibu karena waktunya luang, ya mungkin kalau bulan lain waktunya buat gosip gitu ya, buat macem-macem, tapi Ramadan khusus buat baca Quran. Subhanallah, banyak laki-laki kalah. Sebulan itu ibu-ibu bisa hatam 4 kali loh. Luar biasa. Saya bingung bacanya gimana. Saya aja 2 kali agak berat. Tapi mungkin karena waktu kali ya. Niat, waktu, bisa menghatam sampai 4 kali, 5 kali. Subhanallah. Di Ramadan yang ditekankan hatam. Di selain Ramadan ditekankan tadabbur. Bisa dipahami? Jadi cepat, tapi bukan berarti mengabaikan hukum tajwid. Tetap baca yang benar, tapi cepat. Ya, bacanya apa? Tartil. Terus apa? Menghatam sendiri, bukan berjamaah. Karena nanti ada salah paham dan salah persepsi. Halaqah, setor ada online, baca Quran berjamaah. Nanti jamaah itu ibu itu baca 1 juz, ini 1 juz 30, jadi 30 juz. Tidak, hatam 1 orang 30 juz. Bukan halaqah, tapi 1 orang 30 juz. Dan lebih afdal berulang-ulang hatamnya. Yang ketiga, membaca Quran yang ditekankan di situ adalah hatam, maka jangan membaca dengan suara keras. Karena Nabi SAW bersabda, al-mujahir bil Quran kal mujahir bil sadaqah. Orang yang membaca Quran dengan keras seperti orang yang sedekah terang-terangan. Maka ditekankan pada baca Quran dengan suara rendah. Biasa aja, gak usah pakai speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Capek kita. Tapi kalau kita mau menghemat energi dengan suara pelan, insya Allah bisa sekali duduk 2 juz, 3 juz. Rendahkan suara. Ya, rendahkan suara. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, adakah waktu terbaik untuk baca Quran? Kalau bulan biasa memang tidak ada dalil, tapi sebagian ulama mengatakan waktu terbaik membaca Quran adalah ba'da subuh. Ba'da subuh. Nanti bisa lihat detailnya tentang Al-Quran di bab 16 halaman 301 ya. Kemudian adab baca Quran dengan duduk. Adab baca Quran dalam keadaan memiliki wudhu, dalam keadaan suci, itu adab. Menghadap kiblat. Berupaya ketika membaca Quran walaupun targetnya hatam, berusaha untuk menangis. Menangis. Upayakan, karena Nabi alaihissalam bersabda, Iqra'ul Quran wabku wa illam tabku fatabakau. Baca Quranlah dalam keadaan menangis. Kalau tidak bisa menangis, upayakan untuk bisa menangis. Misal ketika kita baca Quran, kita ingat, ya Allah saya banyak hutang, nangis. Gak apa-apa. Hidup saya susah, banyak masalah. Apapun sebabnya seorang menangis ketika baca Quran, soleh, silahkan. Itu untuk menjadi diri kita bisa menangis. Tapi yang ideal, menangis tentu karena takut kepada Allah, menangisi dosa,
karena mengikuti makna Al-Quran tentang neraka, tentang surga dan sebagainya. Ya. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melewati ayat tentang surga, minta rahmat kepada Allah, berhenti sejenak. Misalnya Allah katakan wasaru ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ada kata jannah ini berarti surga nih. Ya Allah, berhenti sejenak. Ya Allah, berilah aku rahmat, masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Begitu adabnya. Atau misal fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaru iddatil kafirin. An-nar, nar itu neraka. Ingat itu kata nar ya. Oh berarti neraka ini. Lalu berhenti sejenak. Allah min a'udzubika minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka ya Allah. Jadi setiap kita membaca ayat tentang surga, berhenti minta rahmat dan surganya Allah. Setiap kita melintasi ayat tentang adab, berhenti minta perlindungan dari Allah dari adabnya. Meminta perlindungan kepada Allah dari azabnya. Ya. Baik. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalnya, tapi kalau Ramadan saya kira misalnya tidak bisa baca sebelum subuh, baca pagi. Kalau tidak bisa bebas, pokoknya targetnya hatam. Lalu kita pindah ke terakhir, bab terakhir yaitu bab sedekah. Sedekah salah satu amalan utama Ramadan. Karena Nabi SAW dalam hadis Aisyah menjadi manusia tercepat dalam memberikan sedekah. Lebih cepat dari angin yang berhembus dengan cepat. Lebih cepat dari angin yang berhembus dengan cepat, kata Aisyah. Jadi artinya Nabi itu sangat banyak bersedekah ketika Ramadan. Ya. Baik, sedekah. Apa yang harus kita perhatikan dari sedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, jangan nunggu banyak duit kalau bersedekah. Berapapun yang kita punya sedekah. Karena sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Mana kalau sedekah mal, apalagi sedekah Ramadan, beda dengan pahalanya dengan sedekah di bulan lain. Allah lipat gandakan pahala. Nabi itu sederhana hidupnya, tapi beliau banyak sedekah. Jadi jangan nunggu punya banyak uang baru sedekah. Sedekah saja. Ada uang 50.000 sedekah, ada uang berapa sedekah. Terutama membantu iftar. Itu sedekah terbaik. Membantu iftar dan takjil. Ketika ada masjid, musola, lembaga membutuhkan dana untuk iftar, segera bantu. Dia sedekah terbaik Ramadan. Makanya sebagian jamaah tahu, kayak misalnya saya setiap bulan Ramadan saya buka itu. Saya buka flyer, bikin flyer, saya bikin. Saya hanya khususkan ke orang tertentu saja. Itu saya buka 50 langsung, 50 saat saya, karena mereka tahu. Saya buka 50 juta langsung satu orang 50. Saya buka 100 juta langsung saya 50, saya 20. Bukan 500.000. Karena sedekah terbaik Ramadan dana untuk takjil. Karena ketika kita nyumbang, kita dapat pahala puasa orang-orang yang buka itu semua. Bayangkan. Siapa yang membantu orang berbuka puasa, kita dapat pahala puasa orang itu. Kalau yang buka 10 orang, 10 pahala puasa. Kalau 100, makanya semakin besar dana yang kita salurkan, semakin banyak pahala puasa yang kita dapat. Allahu Akbar. Yang kedua, sedekah apa? Kepada fakir miskin dan yatim. Itu kedua, kalau ada lebih. Tapi yang diutamakan takjil. Makmurkan takjil di rumah-rumah Allah. Hidupkan takjil yang dibagi di setiap simpang jalan, lampu merah, supaya mereka kaum muslimin bisa takjil, membatalkan segera puasa mereka. Bikin dapur umum. Kalau ibu punya rumah dekat lampu merah, buat panitia, anak-anak muda gerakan, biar berbagi takjil, air putih kurma, supaya mereka segera membatalkan, dapat pahala puasa. Itu sedekah yang paling afdal untuk takjil. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah dengan sesuatu yang terbaik. Kalau kurma yang bagus, jangan kurma yang jelek kualitasnya. Karena Allah berfirman, "Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan pernah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang baik. Jangan beli kurma yang murahan.
Tapi untuk diri kita dan keluarga yang bagus, yang mahal. Sedekah, belikan kurma yang bagus. Kemudian kalau kita ingin bersedekah selain takjil kepada fakir miskin, dahulukan keluarga. Ibda biman ta'ul. Dahulukan keluarga. Karena Rasulullah SAW bersabda, ibda biman ta'ul. Dahulukan keluargamu yang miskin. Dahulukan keluargamu yang yatim sebelum orang lain. Kata Rasulullah SAW kepada istri Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu bersedekah kepada suamimu, kamu dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi kalau kita bersedekah kepada keluarga yang miskin, yang du'afa, yang yatim, kita dapat pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dahulukan keluarga. Jangan kita undang panti asuhan sana, panti asuhan sini. Sementara ada keluarga kita yang jauh, yang yatim, dan kita tidak salurkan. Itu kesalahan. Kita dahulukan keluarga. Bagaimana Ustaz kalau saya salurkan ke kampung? Salurkan ke kampung. Daripada kita undang anak yatim. Dan ingat, yatim itu yang belum berumur balik. Rata-rata kita terkecoh dan tidak paham yatim. Yatim itu anak yang tidak punya bapak, yang berumur belum balik. Kalau kita biarkan panti asuhan mengirim ABG, maka pahala yang kita dapat bukan pahala menyantuni anak yatim, pahala menyantuni du'afa. Beda pahalanya. Jadi kita kalau ingin mendatangkan anak yatim, pastikan tidak atau belum balik, belum. Makanya kata Nabi alaihissalam, ada 2 amal yang dapat melembutkan hati. Yang pertama, selalu puasa ayyamul bid. Bagi kita yang punya karakter yang keras nih, orangnya keras, kaku, dianjurkan banyak puasa ayyamul bid karena dia melembutkan hati. Jadi ayyamul bid itu salah satu amalan yang melembutkan hati. Siapa tahu di antara kita yang masih keras, kaku orangnya, ya kan? Kemudian yang kedua, menyantuni anak yatim yang belum balik dan miskin. Belum balik dan miskin. Lalu kita usap kepalanya. Nina ayah, mudah-mudahan berkah apa yang bisa saya bantu ini. Ya. Jadi pegang kepalanya, diusap. Kalau udah balik boleh nggak dipegang? Nggak boleh. Itu sebabnya yatim itu harus belum balik. Terjadi kerancuan di masyarakat. Ya, seperti itu. Dan pastikan uang yang kita salurkan sebagai sedekah dari uang yang halal. Dari uang yang halal. Ya. Kemudian jangan diekspos. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan suami ibu tidak tahu kalau ibu dengan uang ibu salurkan sedekah ke masjid sekian juta untuk takjil. Anak tidak tahu. Sembunyi, rahasia lebih afdal dalam bersedekah. Ya. Kemudian niatkan sedekah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ingin dipuji, jangan ingin disanjung, atau ingin mengharapkan pamrih, tanpa pamrih tentunya. Itulah para jamaah sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita membahas tentang amalan utama, 4 amalan utama Ramadan. Tentu yang memang memerlukan ilmu dan perhatian khusus dari kita, agar kita di Ramadan ini bisa menghadirkan 4 amalan tersebut yang lebih berkualitas, lebih berpotensi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih terpenting lagi, kita mohon kepada Allah Jalla wa ala agar kita diberi kesehatan, agar kita diberi panjang umur sampai bertemu Ramadan tahun ini. Terutama kita diberi kesehatan, sehat walafiat. Sedih kita Ramadan, kita sakit, kita minta ya Allah berilah kami kesehatan, berilah kami taufik sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jeda 2 jam dari mana? Dari tarawih. Jadi terakhir 10 hari terakhir itu jadi 23 terus ada jeda sekitar itu yang membuat kita nggak bisa pulang habis itu tahajud dan salat malam. Oh, jeda lebih 2 jam. Itu
Jadi pilih salah satu, Bu, jangan dua-duanya. Untuk 10 hari terakhir memang ri'asatu al-haram, ri'asatu idaratul masajid, idaratul haram. Jadi pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari dulu berdasarkan fatwa ulama, kenapa? Untuk khusus di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tapi di masjid lain 11. Untuk memakmurkan masjid, makanya 23. Nah, khusus 10 hari terakhir mereka mengadakan 2 kali sholat. Tapi itu pilihan sebetulnya. Jadi bisa sholat malam di awal, bisa sholat malam di pertengahan, ya, atau menjelang akhir. Jadi kalau pilih sholat yang pertama, jangan sholat yang akhir. Kalau sholat akhir, berarti jangan sholat tarawih pertama. Jadi pilih salah satu. Jangan sholat awal juga, malamnya sholat lagi, gitu. Karena biasanya sholat 20 rakaat di 10 terakhir tidak ada witir. Jadi imam pertama misalnya 10 rakaat, imam kedua 10 rakaat, udah gak ada witir, witirnya nanti di tahajud nanti malam. Jadi boleh, makanya ya bebas. Intinya kita dianggap para ulama satu paket itu. Jadi kalau kita sholat malam di awal tarawih ya sampai 20 rakaat, nanti witir gabung. Tapi tidak sholat di akhir malam, sholat tarawihnya, tidak sholat malamnya. Nanti witirnya gabung. Atau tidak sholat di awal, keluar. Tapi kan kalau itikaf nggak bisa keluar, ya udah baca Quran aja. Baca Quran. Tapi kalau 10 terakhir, terutama malam 27, jangan coba-coba belum kamar mandi. Pokoknya kamar mandi semuanya keluarin. Karena dia lebih parah dari haji itu. Kalau udah masuk nggak bisa keluar, kalau udah keluar nggak bisa masuk. Itu dahsyat malam 27 itu. Ya, makanya para jemaah sekalian, Allah Taala, dari sebelum maghrib kita udah persiapan semua. Kita mungkin kalau hotel kita dekat atau hotel jauh naik shuttle bus gak ada masalah, ya. Apa mandi, buang hajat semua sebelum maghrib udah balik lagi. Balik lagi persiapan sholat tarawih misalnya. Atau kalau tidak sholat tarawih ya berarti ya baca Quran sampai hatam atau berapa juz, kemudian baru sholat malam atau istirahat kalau udah capek istirahat untuk sholat malam di malam hari. Tapi biasanya agak susah karena suara bacaan imam tarawih kan agak mengganggu juga gitu loh. Makanya ya silakan aja tarawih, nanti malamnya gak usah sholat tapi witirnya gabung begitu. Wallahu a'lam. Untuk salat malam tarawih, untuk salat tarawih bagi wanita lebih utama di rumah atau masjid, kan sudah saya jelaskan. Kalau untuk bulan biasa lebih afdal di rumah. Tapi kalau untuk Ramadan, karena dia syiar berlaku bagi laki dan perempuan, lebih afdal tarawih di masjid. Tapi kalau berisik, gaduh, tidak nyaman, maka sebaiknya salat tarawih di rumah. Jadi karena pertimbangannya syiar, salat tarawih lebih afdal dikerjakan di masjid, berlaku bagi laki dan perempuan. Sudah salat tarawih kita tetap salat tahajud. Sudah tidak perlu, kan sudah dijelaskan. Tarawih dengan tahajud sama. Kalau orang sudah tarawih berarti sudah salat tahajud, tidak perlu lagi. Gitu. Dan kalau kita gabung salat tarawih berarti sampai selesai dengan imam. Jangan imam baru 8 rakaat udah kita berpisah. Kenapa? Pengen 11 rakaat karena imamnya 23, nggak bisa. Kalau ingin mendapatkan keutamaan sholat malam semalam penuh, maka sholat bersama imam sampai selesai. Kemudian bagaimana jika perempuan yang haid, ya, tapi di tengah-tengah di hari keempatnya bersih? Nggak bisa. Haid itu acuannya bukan 4 hari bersih, 5 hari bersih lalu dianggap suci. Haid itu kalau untuk mengetahui haid atau sudah bersih dan suci adalah masa tetap. Kalau si wanita itu punya masa tetap haid, itu yang menjadi acuan. Kalau dia biasa 7 hari, maka kalau di tengah-tengah itu 4 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari berhenti, berarti belum bersih. Ingat Nabi mengatakan, melalui haid syaitan memperdaya wanita. Justru ketika wanita, kok udah 3 hari udah gak keluar lagi, alhamdulillah, berarti saya mandi, sholat, haram. Wallahi selama dia sholat, dia bermaksiat kepada Allah.
Karena acuannya bukan itu. Acuannya kalau dia punya masa tetap haid 7 hari ya 7 hari, walaupun baru 3 hari sudah berhenti, itu bukan. Jangan terkecoh. Acuannya setelah 7 hari baru kita bisa mandi dan sholat. Dan ingat, jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati. Walaupun ibu misalnya tidak bisa tarawih, tidak bisa puasa gara-gara haid, tetap walaupun tidak puasa, tidak tarawih, tetap pahalanya dapat. Karena ibu punya niat. Ya Allah, gara-gara haid gak puasa Ramadan, tapi tetap diganti, tapi pahala Ramadan dapat. Karena meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir jawaban saya dari pertanyaan, bolehkah seorang wanita yang berumur 69 bepergian jauh 9 jam perjalanan? Tidak boleh. Dispensasi yang diberikan oleh Allah terhadap wanita yang di atas 60 hanya membuka cadar. Yang tadinya bercadar, buka saja, boleh. Tapi lebih dari itu tidak ada dispensasi. Ini yang disalahpahami oleh banyak wanita. Kan udah tua, siapa sih yang pengen emak-emak wanita tua? Siapa yang bilang? Nggak sedikit juga nenek-nenek diperkosa kok. Loh iya, di Saudi itu mereka nggak perlu, sekarang aja terbuka ya. Dulu mau tua mau muda, pokoknya mereka doyan. Luar biasa fitnah. Allah memberikan hukum, menerapkan hukum bukan untuk mempersempit ruang lingkup wanita, tapi untuk menjaga wanita. Jadi dispensasi, keringanan pada safar tidak ada. Selama di wanita, safar wajib dengan mahram. Ada yang ngakalin, Ustadz gini, di airport nganterin mahram, tapi di pesawat sendiri, nanti di airport berikutnya ada yang jemput. Kalau di pesawat diperkosa gimana? Ada terjadi apa-apa gimana? Atau pada saat dia kan gak bisa, yang menjemput kan gak bisa masuk ke dalam. Kalau misalnya ada kehilangan, gak ada yang nolong, perempuan itu riskan. Jadi intinya, dispensasi bagi wanita itu hanya membuka cadar. Tapi sekarang fenomenanya aneh. Sebagian koordinator kajian yang saya kenal nggak pakai cadar. Bertahun-tahun, puluhan tahun saya kenal. Setelah udah umur 50 lebih sampai 60 baru bercadar. Lah, udah mau tua pakai cadar, saya bilang. Ya kan mending Ustadz daripada enggak. Ya deh, saya bilang apa-apa. Tapi 60 buka lagi ya gitu. Kenapa? Dikasih keringanan kok minta keberatan. 60 itu udah boleh tidak bercadar. Sebagaimana puasa 60 itu udah gak wajib puasa. Kalau ibu udah 60 tidak wajib. Ibu di sini kan belum 60. Ya kan? Rata-rata kan masih ABG nih. Jadi tidak wajib itu bagi yang sudah usia lanjut. 60 udah gak wajib. Tapi kalau mau masih sanggup silakan. Wajibnya membayar fidyah. Jadi dimulai dari umur 60. Dasar dalilnya Al-Baqarah, kata Allah, wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang sudah tidak mampu, yaitu yang sudah berusia lanjut. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu ala syekh wa syekhah. Jadi orang yang sudah berusia lanjut tidak wajib menunaikan puasa Ramadan, cukup membayar fidyah. Tapi kalau dia ingin tetap puasa silahkan, berarti tidak perlu bayar fidyah. Begitu, wallahu alam bissawab. Dalil Bu, hadis Rasulullah SAW. Jatah umur umatku 60. Jadi bonus itu dari 60. Kalau orang sudah 60 lebih berarti dikasih bonus umurnya. Rasul menyebutkan angka 60. Kemudian tadi ayat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang sudah tidak mampu, kata Ibnu Abbas, yaitu orang yang sudah berusia lanjut. Usia lanjut kapan? Dari 60. Jadi yang sudah 60 siap-siap. Siap-siap dipanggil karena dia sudah dekat dia. Enggak, artinya kematian kan tidak mengenal umur, tapi yang lebih dekat yang di atas 60 gitu loh. Jadi minta sama Allah, ya Allah beri saya rahmat, terus deketin, jemput rahmat. Jadi buat dia tetap bisa hidup lagi, besok hidup lagi, itu karena rahmat aja. Jadi kalau dari segi potensi itu lebih besar ya, potensi itu bertahan hidup di bawah 60.
Karena Nabi memberi jatah umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Yang lebih dari 60 sedikit, yang lebih dari 70 lebih sedikit lagi. Ya. Dalil sudah menentukan, Bu. Iya makanya. Tapi ibu kan masih 25 tahun saya pikir. Membersihkan mulut, sikat gigi, saya bilang, selain makan, minum dan syahwat, ulama khilaf. Selama tidak masukkan sesuatu melalui mulut, masuk sampai tenggorokan, tidak ada masalah. Suntik, kata ulama, suntik kalau sifatnya obat tidak masalah. Tapi kalau suntik sifatnya vitamin, memberikan kekuatan, stamina, batal. Karena fungsinya sama dengan makanan. Makanya infus itu tidak boleh, membatalkan dia. Kalau orang sakit misalnya kena DBD di saat Ramadan harus diinfus, batal dia. Karena infus itu menjaga stamina dia menguatkan karena dia nggak bisa makan. Selain dia buat memberikan energi juga memasukkan obat melalui infus. Jadi kalau orang diinfus berarti batal dia. Tapi bagaimana bekam? Bekam tidak membatalkan, yang sahih tidak membatalkan. Bagaimana kalau sani sikat gigi? Boleh. Selama tidak ditelan, boleh. Pertanyaannya, kalau ibu mengeluarkan reak, sayang, ditelan lagi boleh atau tidak? Reak loh. Dah reak-reak sendiri kok jorok. Reak-reak sendiri kok. Bukan reak orang, bukan reak suami. Reaknya sendiri. Kan puasa, ibu lapar. Boleh kan ditelan lagi? Yang sahih lebih baik dikeluarkan. Ya. Tapi ludah, boleh kan ludah? Boleh. Karena dia bukan makanan, dia ludah sendiri. Ludah sendiri telan aja nggak apa-apa. Terus sikat gigi boleh selama tidak ditelan. Ya, tapi rata-rata justru lebih nikmat sikat giginya itu menjelang subuh, selesai sahur sikat gigi. Ya, tapi bagaimana kalau lupa setelah bangun, misalnya setelah subuh baru sikat gigi? Boleh, boleh, tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke tenggorokan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.